Sore. Kembali lagi bersama kami QT Team Research. Seperti biasa membahas perdagangan IHSG tanggal 30 Juni. Hari ini pembawa acaranya substitusi dulu. Udah langsung aja bahas komposit. Hari ini candlenya cenderung higher high higher low setelah kemarin membentuk pola doji. Biasanya tanda-tanda awal rebound, dan ya terbukti hari ini IHSG-nya cukup kuat dengan kemungkinan sih resisten berikutnya itu ada di area MA20 daily chart di level 6041. Itu untuk resisten terdekatnya. Untuk konfirmasi, kalau misalnya maksudnya untuk konfirmasi si pasar IHSG ini udah bullish, itu kalau misalnya berhasil break ke atas level 6130-an. Bentar, sorry. Ke atas 6130-an. Jadi dia harus break garis biru ini dulu aja. Tapi yang perlu diingat, kalau misalnya ini ada tanda-tanda rebound, ya balik lagi terkonfirmasi oleh doji candle yang terbentuk kemarin pada tanggal 29. Yaudah, langsung aja ke pembahasan per saham. Sorry, kita bahas ini aja dulu pakai yang polos. Pertama ada Gudang Garam. Gudang Garam hari ini masih terus rally dan berhasil menutup gap area 44275. Itu gapnya itu dari tahun lalu sih setahu saya. Tanggal 10 bulan Desember 2020. Dan hari ini nggak berhasil ditutup di atas level tersebut. Dijagain aja, maksudnya dijagain tuh kemungkinan kalau misalnya emang si saham Gudang Garam ini pullback, itu kemungkinan support terdekatnya itu ada di garis MA 200 ini, yaitu di level 39.300-an. Ya sekitar 39.325-an lah ya. Maksudnya fraksinya kan 25 perak. Itu untuk saham Gudang Garam. Yang perlu diingat, sekarang udah tes resisten, yaitu area gap yang terbentuk pada bulan Desember kemarin. Kalau misalnya emang pullback, itu kemungkinan yaitu ada di garis merah ini, support terdekatnya. Secara keseluruhan tren si saham Gudang Garam ini bullish, terkonfirmasi sudah berada di atas garis MA 200 di daily chart. Agro hari ini rally-nya cukup kuat, 14%, all time high. Untuk resisten berikutnya apa target berikutnya belum ada yang tahu pasti. Untuk sekarang sih ngelihatnya sih sky is the limit. Tapi kalau misalnya kita coba untuk tarik ya garis Fibonacci extension, ya hari ini emang tes extension 127, yaitu di level 1935 dan ditutup di level itu. Gak tahu apakah emang bisa pullback dulu atau melanjutkan, belum tahu, soalnya emang terpentok di level tersebut. Kalau misalnya emang lanjut, kemungkinan tuh ada di level 22.250-an. Itu di Fibo extension 161.
Berhubung ya all time high sebenarnya sih, nobody really knows ini akan terhenti di mana untuk si agro. Untuk BHAT BHT hari ini rally 8%. Kemungkinan untuk resisten terdekatnya itu untuk sekarang itu ada di level 735. Kemungkinan sih ya masih bisa lanjut ya ke level 735. Kalau misalnya emang break ke atas level tersebut, kemungkinan all time high kan. Sama seperti Adro, kita pakai extension juga. Sorry. Kurang lebih resistannya itu ada di 780 target awal. Yang kedua ada di 840. Tapi itu ntar aja ngobrolnya. Yang penting dia ya mudah-mudahan aja nyampe ke target awal yaitu di 735. Yang udah punya barang gak apa-apa di hold aja dulu. Bisa pasang trailing stop di area 635 yang merupakan area resisten sebelumnya. Dia kan break nih. Ini kan resisten sebelumnya, dia break hari ini. Bisa pasang di situ. Lanjut, setelah Behat ada Breeze. Breeze sama kayak Adro. Ya nggak sekencang Adro sih hari ini. 5%. Kemungkinan itu resistennya itu ada di level 2510-an. Itu resisten terdekatnya. Kalau misalnya, jadi gini roadmapnya. Kalau misalnya dia tes 2510 dan terjadi pullback, itu kemungkinan supportnya itu ada di 2190-an. Jadi kita lihat kalau misalnya udah tes 2190-an, dia bisa bounce off gak dan break ke atas 2510-an. 2510, sorry. Tapi untuk keadaan sekarang sih ruang upside-nya masih lumayan. Masih ada sekitar berapa tuh 200 perak ke level 2500-an. Yang udah punya barang di hold aja dulu nggak apa-apa. Lanjut Same hari ini ditutup bullish harami. Candlenya bagus. Dia bisa dibilang test support. Kenapa bisa dibilang test support? Itu adalah area resisten di tanggal 10 bulan Mei kemarin. Dipantau aja dulu. Candlenya oke. Kalau misalnya rebound, bener-bener rebound, ini kita break down ke time frame lebih kecil. Itu bisa dipantau kalau misalnya break ke atas 645. Bentar. Kalau misalnya emang dia break ke atas 645, itu bisa dibeli, pasang cut loss di 625. Resiko kurang lebih berapa tuh? 20 perakan kan, 3%-an kurang lebih. Relatif kecil untuk rasionya. Setelah itu target berikutnya itu ada di ini sebenarnya juga all time high juga sih. Kalau misalnya mau mencari
resisten berikutnya ya kita bisa tarik garis extension juga, itu ada di 740-an. Itu untuk target awal. Oh sorry, itu untuk target kedua. Untuk target awalnya itu ada di Fibo 127, yaitu di level 720-an. Dipantau aja dulu untuk besok si saham SEM ini bisa break ke atas 645. Untuk buy setupnya sih lumayan oke ya. Melihat dari risk ratio-nya itu 3%. Lanjut, setelah SEM ada TCPI. TCPI pertama kita lihat candle daily-nya. Itu bagus, hari ini ditutup engulfing. Kalau misalnya emang lanjut untuk si saham TCPI ini, target awalnya itu ada di level 9.450, sorry. Kalau udah ada yang punya barang, bisa pasang trailing stop atau cut loss di bawah level 8075 gitu, melihat dari candlenya ya. Walaupun emang ini buangannya kenceng sih ya. Sebenarnya saham TCPI ini sih didominasi sama si bandar, makanya akumnya suka mengecoh. Tapi kalau misalnya dari technical perspektif, candle hari ini oke. Kalau misalnya ada yang pengen coba beli, besok boleh pasang cut loss di 8075. Target awal di 9450-an. Lanjut, setelah TCPI ada BRMS. BRMS hari ini candlenya pin bar. Itu biasanya kami nyebutnya jarum suntik. Dia ini kan ini rejection candle. Dia itu terreject setelah tes area resisten 134, yaitu merupakan Fibo extension dari swing terakhir, swing besar ini. Itu buangannya cukup besar ya hari ini kalau ngelihat dari histogramnya juga. Kalau misalnya emang dia pullback, kemungkinan support terdekatnya itu ada di 115. Dipantau aja dulu. Kalau misalnya besok emang tes level tersebut, ada tanda-tanda rebound nggak? Ngelihat dari bisa pakai hourly candle. Kalau misalnya ada engulfing atau harami atau doji di hourly terus diikuti oleh akumulasi yang cukup besar, itu bisa dipantau aja. Kalau misalnya emang dia terus bablas ke bawah 115, kemungkinan support berikutnya itu ada di level 100. Sama, kalau misalnya emang dia turun ke level 100, dipantau kalau misalnya ada tanda-tanda reversal candle di hourly atau di daily. Sebenarnya tipsnya itu lebih bagus kalau ngelihat dari patokan daily candle. Itu untuk BRMS. Lanjut, setelah BRMS, bank kayak gimana sih? Bank higher high higher low, tapi ya candlenya sih to be honest belum begitu oke ya. Tuh sebenarnya saya pantau kalau misalnya untuk si saham bank ini, kalau dia berhasil break ke atas 3.520-an gitu. Kalau untuk sekarang sih ya masih berada di tengah-tengah sih. Kalau misalnya emang dia break ke atas 3.520-an ya boleh sih dibeli, tapi yang cukup mengkhawatirkan batas cut loss-nya itu cukup jauh, yaitu di bawah 30.10 gitu.
Kalau misalnya ada yang setuju dengan strategi ini, mungkin bisa diatur size-nya untuk trading si saham bank ini gitu. Selanjut, era era overall trennya itu masih bullish. Eh, tapi ya gitu. eh Lebih oke kita tunggu kalau misalnya dia break high ke atas 725 gitu. 725 itu ya merupakan resisten kuat juga. Itu area extension dari swing terakhir. Walaupun kan di sini ada swing, tapi ntar aja, eh dipantau aja gitu. Kalau misalnya ada yang berniat untuk average up atau pengen beli baru, ditunggu aja. Kalau misalnya si saham era ini berhasil break ke atas 725, bisa pakai patokan daily candle aja untuk trading si era jaya ini. Kalau ada daily candle ditutup di atas level tersebut, ya bisa bisa jadi maksudnya bisa consider untuk nambah barang atau beli baru. Abis itu ada BBHI. BBHI ya candlenya sih bisa dibilang hari ini sih engulfing. Nggak tahu kalau misalnya bisa lanjut apa emang udahan. Kalau misal kita breakdown ke time frame lebih kecil sih, to be honest, ini belum nemu titik entry-nya yang enak di mana gitu loh. Sahamnya juga sebenarnya relatif tipis ya bid overnya. Untuk si Bang Harda ini kayaknya kita lewatin aja dulu. Resikonya juga besar kan trading si Harda ini. Kadang-kadang ya pagi-pagi itu ARB tiba-tiba reboundnya juga kencang banget gitu sih. Lanjut, setelah BBHI ada Chandra Asri. Candlenya sih hari ini bisa dibilang indecision ya. Sentimen si saham ini bisa dibilang bullish, sudah diperdagangkan di atas EMA 200 daily chart. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya lebih suka kalau misalnya si Chandra Asri ini koreksi dulu ke 9250-an gitu. Kalau misalnya emang dia terkoreksi ke level 9250-an, mungkin ya gitu bisa dipantau lagi kalau ada reversal candle di daily atau di hourly. Tapi untuk sekarang sih to be honest, ini berada di tengah-tengah antara resisten di level 10.100 dan supportnya itu di 9250-an. Itu dipantau aja sih. Kalau misalnya emang dia koreksi ke 9250-an, saya lebih prefer sih tunggu di sini, di level ini. Lanjut, Boga kayaknya kita lewatin aja dulu. Adalah hari ini lower low. Energi ini bantingannya lumayan. Hari ini rejection candle. Tadi sih berharapnya kalau misalnya hari ini ditutup di atas 126, tapi enggak, langsung dibanting. Kemungkinan support terdekatnya, jadi ini ada dua support sih sebenarnya. Kita bisa pakai patokan hourly. Support terdekat pertama itu ada di 112.
Support kedua itu ada di level 107. Gitu. Ngerinya ya kalau misalnya hajar di opening besok kan malah keseret sebenarnya. Toh kalau misalnya emang opening besok taunya rebound, mendingan kita tunggu aja dia sampai break high ke atas 130-an aja. Gitu. Lanjut MMLP kayaknya kita lewatin aja. Candle gimana? Masih higher low. Masih cenderung aman. MTech. Oke. MTech masih bisa dibilang bullish. Soalnya kalau melihat dari struktur marketnya juga, maksudnya struktur dari harga si MTech ini kan, ini masih higher low. Ini mungkin higher low. Gitu. Saya marking lagi ini higher high. Ini jadi higher high. Walaupun candle hari ini sih bisa dibilang indecision ya. Gitu. Ngerinya dia masih terkoreksi dengan area support terdekatnya itu ada di level 2310-an, yaitu merupakan area MA200 di hourly chart. Tapi overall sih walaupun emang terkoreksi ke level ini, itu kan hitungannya masih higher high lah. Itu masih di atas 2150-an. Kecuali kalau misalnya emang dia bablas gitu loh, break low ke bawah 2150-an. Nah, itu yang ngeri sebenarnya. Yang udah punya barang sih di hold aja dulu. Secara keseluruhan masih higher low, higher high. Lanjut tower. Oke. Nah, si tower ini bisa dipantau kalau misalnya dia break ke atas 1265. Melihat dari daily candle, kalau misalnya ada yang ditutup di atas level tersebut, ya bisa consider untuk beli untuk si tower. Nah, sayangnya tuh hari ini tuh ya gitu, ada rejection candle gitu setelah sore tadi tes si 65 ini. Distribusinya juga langsung kenceng kan, ngeliat dari histogramnya. Tapi nggak apa-apa, dipantau aja dulu. Kalau misalnya the daily candle ditutup di atas 1265, boleh dihajar untuk si tower. THPG belum sih, lebih baik ditunggu kalau misalnya dia berhasil break high 760 aja. Untuk sekarang sih masih di tengah-tengah. Hill ya masih terpantau aman. Kalau misalnya pengen nambah barang atau masih ada yang tertarik untuk beli, ya mendingan tunggu aja kalau misalnya dia break ke atas 5.700 sekalian. Lanjut aja langsung ke Excel. Oke, Excel nggak apa-apa di hold aja dulu. Kalau misalnya sudah ada yang punya barang, bisa pasang stop loss di 2450-an. Hari ini candlenya bisa dibilang sini engulfing ya, walaupun emang bodinya nggak begitu gede hari ini. Gitu. Intinya kalau udah ada yang punya barang, di hold aja dulu. Kalau misalnya masih ada yang berniat untuk beli, boleh bisa diatur resikonya atau batas cut lossnya itu di 2450-an. Emang sedikit rada lebar, bisa diatur aja size-nya kalau ada yang pengen trading Excel. Oke, Bina hari ini
bullish engulfing candlenya, tapi sayangnya nggak ditutup di atas 6000. To be honest, kalau si Dina ini mungkin bagusnya kalau misalnya daily candle ditutup di atas 6000 aja. Tuh, dipantau aja dulu. Kalau misalnya ada yang masih berniat untuk main Bina, H hari ini engulfing tapi sebenarnya gimana ya, mungkin kalau misalnya ada yang pengen nyoba boleh dibeli. Bisa pasang cut loss di bawah 17.400an. Kalau ada yang pengen nyoba-nyoba untuk bottom fishing, tapi sebenarnya nggak bottom fishing juga sih, soalnya kan belinya kalau udah mantul. Nah ini candlenya udah mantul juga kan, candlenya oke, bullish engulfing hari ini ditutup ya gitu. Boleh dicoba beli kalau misalnya ada yang berniat. Pasang cut lossnya itu di bawah 17.400an. Lanjut MTDL. Oke, nggak ada yang menarik ya. Emang sebenarnya candle hari ini tuh cenderung emang engulfing, tapi nggak begitu oke sih sebenarnya. Kalau misalnya ada yang tertarik, mungkin bisa dipantau kalau misalnya dia break high ke atas 2230-an aja sekalian. Gitu. MTDL ada tagnya gimana sih candlenya? Oke, engulfing juga. Kalau misalnya ada yang punya barang, bisa pasang trailing stop atau cut loss di bawah 2640-an. Itu untuk tag. Secara keseluruhan sih masih bisa dibilang uptrend atau bullish. Kalau ngelihat dari struktur si harganya masih higher low, ini mungkin kemungkinan ya ini higher low juga gitu. Tapi gitu, kalau misalnya ada yang megang boleh dipasang trailing stopnya itu di bawah 2640-an. Tutup tag J-Sky. Oke, J-Sky rebound hari ini terkonfirmasi, maksudnya responsi pasarnya cukup bagus. Melihat dari daily candle kemarin tutupannya itu kan bullish harami kan. Terusnya sekarang respon pasar positif. Kalau misalnya ada yang punya barang itu bisa pasang trailing stop. Sorry, ini saya marking dulu batas breakoutnya di 178. Nah ini batas cut lossnya di 172 gitu. Kalau misalnya udah ada yang mungkin tadi ada yang beli atau ada yang tertarik, boleh opening besok disikat dan disarankan untuk set cut loss di 172. 6 perakan 8 perak resiko. SCNP nggak begitu menarik sih sebenarnya. Coba kita lihat daily candlenya. Lewat aja dulu. Kemungkinan sih, kemungkinan kalau misalnya ada yang suka merhatiin pattern kan, ini kan bisa dibilang kan pennant kan, mungkin
gitu. eh Dipantau aja. Kalau misalnya emang independen, seenggaknya dia berhasil break ke atas level 575. Tuh, itu untuk penen. Untuk SCNP. Lanjut yellow. Yellow, lihat dari daily candle-nya masih kurang oke. Masih cenderung sideways antara 123, batas bawahnya 162, masih kurang oke. Lanjut, setelah yellow ada DMMX. Candlenya di indecision sih hari ini. Kalau misalnya emang dia terus koreksi, oke. Coba ya saya gambar Fibonya di mana sih? Saya pribadi sih melihatnya untuk support terdekatnya DMMX ini itu ada di 1400-an. Kenapa? Soalnya kan ini kan sebenarnya juga bisa dibilang kan market struktur juga kan ini, gitu. Dan mungkin support selanjutnya itu ada di retracement 78, bukan 61. 61 tuh di tengah-tengah. Hapus aja dulu 61 nya, kita nggak pakai. Market struktur yang ini kan, atau bisa dibilang kan supply demand kan, kalau ada orang yang memperhatikan zona-zona tersebut gitu. Untuk supportnya yang pertama itu ada di 1400-an, bisa dipantau dulu kalau misalnya ada tanda-tanda rebound. Kalau emang misalnya dia bablas, kemungkinan support berikutnya itu ada di 1200-an. Fibo retracement 78 gitu. Kemungkinan sih ini ada pelemahan momentum ya, ngelihat dari formasi candlenya gitu. Ya udah, saya rasa pembahasan masih ada satu lagi, sorry. Mesin. Oke, mesin hari ini sih higher high, higher low candlenya. Tapi untuk titik belinya sih bingung beli di mana sebenarnya. Nggak tahu ya. Saya sih kalau misalnya emang pengen trading ini sih, lebih baik saya nunggu itu di area 236. Tapi kan nggak tahu apakah bisa terkoreksi cukup dalam ke situ. Tuh. Kalau misalnya ada yang punya barang, oke, bisa update trailing stop, tapi tunggu kalau misalnya si saham MSIN ini break ke atas 336. Kalau misalnya dia break ke atas 336, nah baru bisa update trailing ke bawah 290-an gitu. Tapi sih overall candlenya masih oke. Nggak tahu sampai di berapa resistennya. Sky's the limit lagi. Jadi ya saya rasa pembahasan untuk hari ini sampai di mesin aja. Semoga bermanfaat untuk trading plan besok. Kita berjumpa lagi di jam yang sama. Oke, terima kasih.